Ngosek. Oh, balik. Istirahat lo pinggir jalan toh, minggir. Iki lho. Ini orang beli ternak Basnas. Bali ternak. Kok ono bali ternak ngene? Boleh ya? Boleh. Ono. Takonku. Menawi bali ternak Basnas niku wonten pundi nggih? Wonten mriko. Oh nggih, matur suwun. Monggo, Dik. Mbak nggih. Kok padane? Oh ya, ketemu. Alhamdulillah. Bali ternak Basnas ya Mas nggih? Laras Mas, pripun nggih? Oh nggih. Badhe nderek ngobrol-ngobrol sekedap. Oke, monggo. Bedane parkir mriki mboten napa-napa. Aman. Aman. Nggih, mandar. Ini ngene ra apa-apa ya? Ora ana sumbite soalnya. Monggo. Nggih. Tadi langsung beli kemauan soalnya mriko nunggu tinggal urang. Oh, iya. Ini Mas Mo, saya mau tanya-tanya ini, saya kok penasaran ini. Iya. Penasaran karena ada balai ternak Basnas di Dusun Dayugo, Desa Banyusuci, Kecamatan Pakis ini. Ini kok bisa ada pripun ini? Jadi Balai Ternak Basnas itu merupakan salah satu program dari lembaga Amin Zakat yaitu Basnas. Itu kok bisa ada di Banyusuci itu karena dulu saya 2017 itu memulai usaha ternak domba ini. Saya itu bekerja sama dengan salah satu peternak di Jogja yaitu Merapi Farm, dan kebetulan ownernya itu adalah salah satu pengurus dari Basnas tersebut. Ada program yaitu pemberdayaan masyarakat yang notabene adalah bidang peternakan. Jadi melihat potensi di sini itu seperti yang pertama karena itu pemberdayaan ekonomi ya, Nuwun Sewu, masyarakat di sini masih di kalangan menengah ke bawah, kemudian dari SDA dan SDM mereka sudah terbiasa beternak domba. Nah, melihat dari itu kok potensinya kayaknya mendukung. Nah, itu terbentuklah di tahun 2018 itu bulan Desember itu diberikan Balai Ternak Basnas tersebut. Jadi untuk balai ternak itu merupakan ini untuk memberdayakan atau meningkatkan, tujuannya itu adalah meningkatkan ekonomi dari para peternak yang ada di khususnya di Dusun Dayugo ini. Berarti ini yang mengawali ini adalah dari Merapi Farm ya? Teman Ya, dari awal Merapi Farm, ya, ada salah satu apa itu program dari Iya. Merapi Farm dari ya, Basnas. dari Basnas Iya. dari Basnas untuk Masyarakat pemberdayaan masyarakat terkait dengan peternakan domba. Iya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, model awal dari peternakan ini seperti apa ini? Untuk Nah, yang sistemnya saya pribadi atau Iya. yang pribadi? jenengan pribadi. Oh, kalau saya pribadi kebetulan kami adalah gabungan dari beberapa orang, 3 orang, yaitu kami adalah Abita. Oh iya, Abita loh. Abita itu nama dari peternakan kami yang menggabungkan dari 3 nama yang anggotanya. Yang pertama adalah Agil Dwi Saputro, itu orang Rajan Gumelem, juga orang Kecamatan Pakis, dia Mas Agil. Dan B-nya itu
saya sendiri Mas Bimo, Bimo, iya, iya. yang ketiga adalah Mas Fatah. Oh, Mas Iya. Fatah itu rumahnya Itu rumahnya Tegarjo. Tegarjo. Tapi itu mereka dari kami bertiga itu adalah lulusan dari Polbantan, dan modal awalnya adalah bantuan wirausaha dari Polbantan senilai 35 juta. itu dari kontribusi dari Polbantan. Iya, dari Kementerian Pertanian. Iya, dari Kan Kementerian Pertanian. kemudian saya memberikan di sini itu kerjasama sama Merapi Farm. Oh, Nah, Merapi Farm itu kan di samping beliau peternak juga bekerja di Basnas. Kemudian ada ini program untuk peternak ini. kontribusi dari Polbantan itu 35 juta untuk panjenengan. Iya, Terus panjenengan melakukan istilahnya merger atau gimana dengan Merapi Farm? Iya, kami hanya kerjasama untuk penjualan, kan kami juga belajar. Jadi Iya. kami mereka yang sudah senior lah untuk peternak kami di situ belajar, kemudian dari penjualan untuk teknis pemeliharaannya juga kami belajar di situ, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya untuk bekerjasama dan diamanahkan di sini dititipi sebuah kali ternak dari kami. Berarti ini outputnya jelas panjenengan bekerja sama dengan Merapi Farm, dan yang melakukan penjualan itu dari Iya, Merapi Farm itu. Iya. Oh, dan ini sistemnya penggemukan gitu. ini pengemukan. Kalau yang untuk balai ternak tadi itu ada pembibitannya, ada biji. Jadi di samping mereka penggemukan juga melakukan pembibitan. Karena memang sekarang itu banyak sekali yang melakukan penggemukan, tapi untuk hanya tidak diimbangi. Nah, itu yang menjadi masalah ini. Jadi di apa itu balai ternak tadi sudah ada pembibitan sendiri, penggemukan sendiri, dan Iya. nanti outputnya setelah besar nanti dibawa ke Merapi Farm, diambil atau kita Kalau mengirim ke sana? untuk Merapi Farm itu kan di situ orangnya adalah pendamping. Oh, hanya Jadi, pendamping di situ. hanya mengelolakan untuk penjualan dan pengadaan bibit. Tapi itu hanya dalam jangka waktu 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun diharapkan balai ternak tersebut sudah mandiri, bisa melakukan pengadaan sapronak sendiri dan penjualan produk sendiri. Dan ini kan tadi sudah dilihat ada sebuah bangunan baru, Iya, yaitu iya. itu nantinya akan dijadikan untuk pabrik pakan ini. Jadi untuk konsentrat atau pakan jadi komplit feed yang kita pakai nanti produksi sendiri dari situ, nanti bisa dikeluarkan untuk ke masyarakat sekitar. Jadi bangunan yang akan dibuat tadi itu adalah untuk Pabrik pabrik pakan mini. Iya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan lagi nih, Mas. Iya. Terkait dengan pengolahan pakan itu sistemnya seperti apa, Mas? Kalau untuk pengolahan pakan itu juga merupakan bantuan pengembangan dari Basnas. Jadi di situ Jadi ini tetap ada kontribusi dari iya Basnas ya? Basnas, iya. Untuk sampai ke sini ya? Iya. Oh, iya. Basnas alhamdulillah sampai saat ini dengan prestasi balai ternak ini ternyata mereka masih mengharapkan untuk jauh lebih berkembang lagi, yaitu mendapatkan bantuan lagi berupa pabrik pakan ini. Jadi di situ nanti kita bikin konsentrat di situ. Yang pertama untuk ternak sendiri, dan yang kedua nanti untuk dikomersilkan. Nah, sekarang terkait dengan pakan ternak yang diberikan kepada domba-domba ini, itu Mas Bimo beli atau mengolah sendiri mulai dari sekarang, atau memang sudah bekerja sama dari teman-teman yang tadi tergabung dalam grup Abita tadi, atau itu sudah mempunyai olahan sendiri, atau seperti apa, Mas? Kalau saat ini kami membeli bahan baku yang Iya, berupa kangkung kering, kemudian kulit kacang Ini hijau. malah tidak rumput-rumputan ya? Iya, karena ini adalah merupakan inovasi yang dimana kami memanfaatkan tenaga yang sedikit tapi bisa memelihara dalam banyak. Itu namanya dengan efisiensi untuk tenaga pembuatan pakan. Jadi kami beli bahan baku berupa pakan kering itu seperti ini. Ini bahannya ada kangkung kering, ada konsentrat, ya, ada kulit ari kedelai, kemudian ada kulit kacang hijau. Itu beli, kemudian kami melakukan Pengolahan sendiri. iya, dicampur sendiri. Nanti kami campur sendiri ya. Nah, besok untuk yang pabrik pakan itu nantinya untuk pembuatan konsentratnya. Jadi kalau konsentrat sekarang masih kita beli di Merapi Farm. Jogja-Fit. iya, iya. Nah, itu. Tapi besok kami ingin membuat sendiri untuk konsentratnya.
misalkan ini gini mas, panjenengan itu termasuk sudah menjadi job creator atau pencipta pekerjaan baru ini mas, Iya, karena masih untuk bisa, sendiri. ya, bisa menciptakan suatu pakan ternak. Nah, ada nggak istilahnya keinginan Mas Bimo beserta rekan-rekan yang bergabung dalam Abita tadi untuk memperjualbelikan hasil olahan pakan ternak yang dikelola oleh teman-teman Abita ini? Tentunya dari kami bertiga, yang pertama kan kami membuka dulu pakan yang Iya. kami gunakan itu bagaimana hasilnya. Ternyata alhamdulillah bisa selama 2 bulan kami bisa mengembangkan domba, itu selama 2 bulan kami bisa masuk produksi. Nah itu sudah sebagian kecil masyarakat sudah melirik pakan kami, sehingga mereka sudah mulai berminat untuk menggunakan pakan ini. Nanti memang kedepannya tujuannya kami adalah untuk membantu masyarakat yang masih menggunakan pakan tradisional bisa beralih, ya tidak beralih, setidaknya meningkatkan produktivitas dari para peternak untuk menggunakan pakan yang kami gunakan. Nanti memang itu adalah tujuan kami, sehingga peternak-peternak di sini juga bisa mendapatkan pakan dengan mudah, tapi produksi mereka juga meningkat. Setelah kita obrolan panjang lebar ini Mas, Iya. dari tadi itu saya belum tahu kapan sebetulnya berdirinya Abita itu. Oh, iya. Iya. Kalau Abita itu yang untuk tahun berdirinya adalah 2017. Dengan Itu dipelopori 3 orang ini. 3 orang itu. Iya, Abita itu yang awalnya Mas Agil, saya sama Fatah itu kan karena itu sekolahnya peternakan, Ya. kemudian melihat kondisi saat ini ya Mas, kan banyak anak muda yang nggak mau terjun ke peternakan karena bau, karena takut kotor dan sebagainya. Tapi melihat dari situ, itu adalah peluang Iya. kedepannya. Nanti kalau bukan kita yang meneruskan untuk peternak, siapa lagi? Karena ternak itu kan merupakan salah satu bahan pokok untuk dikonsumsi. Jadi kalau nggak ada yang beternak, Iya. kita mau makan apa? Itu pandangan kami. Yaitu di 2017 kami melihat beberapa aspek-aspek dari ternak itu, mana sih yang menguntungkan, mana sih yang kira-kira bisa menjadi tumpuan hidup ketika nanti kami lulus. Ya itu adalah kami ke domba. Iya. Nah, kami bermula dari pelihara 29 ekor. Dulunya di kandang ini, tapi udah direnovasi. Nah, itu dari 29 ekor kami bertiga pelihara bareng. Kemudian tahun 2018 dari bertiga itu ternyata sudah bisa memiliki kandang sendiri-sendiri, dan akhirnya sampai sekarang sudah Dari hasil mengembangkan, penjualan ini. ya pengembangan dan penjualan ini dan penambahan sedikit modal. Dari hasil penjualan ini yang ingin saya tanyakan, apakah nanti ada istilahnya pembagian dari hasil penjualan itu atau murni real kenjenengan semua gitu? Kalau yang sekarang Iya. ini sudah pribadi-pribadi, Ini sudah pribadi. ya, tapi ada berapa persen, mungkin 10% untuk kas kelompok Abita tetap harus ada, karena itu awal mulanya dari sendiri. iya. Tapi kalau untuk perhitungan analisa usahanya sudah sendiri-sendiri, karena dari ketiga itu sudah memiliki kandang sendiri masing-masing di rumah. Yang di Tegarejo juga sudah ada, yang di Tajan Gumelem juga ada, Agil. Mas Agil Ya, ya. mereka sudah. Dan itu awal 2018 dari hasil produksi selama 1 tahun, setengah tahun yang 2017 itu kami kumpulkan, kemudian dibagi 3 untuk membangun kandang sendiri. Dan untuk Dari kas Abita itu berarti. Iya. Wah, luar biasa berarti. Alhamdulillah. Kemudian untuk mengisi dombanya kami tadi bekerja sama dengan Merapi Farm, dan ada tambahan modal di Ini adalah suatu kultur atau budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dari para leluhur kita, untuk tidak bermalas-malasan. Yaitu salah satunya adalah dalam kegiatan beternak. Kalau zaman dulu itu para leluhur kita itu mas, istilahnya jalan-jalan pada sore hari atau pagi hari membawa apa itu, istilah Jawanya itu namanya angon. Oh, jadi ya. ternaknya di bawah. Ya, ternak di bawah, Kami jalan-jalan sambil sore. jalan-jalan sore melihat pemandangan. Habis itu
Ini menjadi salah satu inovasi di mana sekarang istilah Jawanya wolak-walik zaman para pemuda khususnya di Dusun Dayigo dan Kabupaten Magelang ini sudah menciptakan suatu inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Salah satunya Mas Bimo ini sudah menciptakan balai ternak yang juga diberi kontribusi dari Basnas dan juga dari bekerja sama dengan Merapi Farm. Ya, sebenarnya bukan menciptakan, tapi kami bekerja sama untuk membangun bersama. Ya, ini seperti itu. Ya memang ini adalah inovasi, sebenarnya sudah banyak sih peternak yang menggunakan pakan seperti ini, dan sekarang sudah mulai masyarakat untuk pakan seperti ini, untuk pakan kering itu. Tapi mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengetahuinya, yaitu tugas kita bersama untuk memberikan edukasi kepada mereka untuk beralih, untuk menggunakan pakan yang seperti ini. Mungkin kalau kita masih mengarit, ya mencari rumput tetap itu harus, karena iya kalau kangkungnya Mas, itu Mas Bimo ambil dari mana ya? Kangkung dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, berdatangkan langsung dari Jawa Timur, dan nanti di sini tempatnya di sini atau langsung dibagi di 3 titik ini Mas Akil, Mas Bimo, jadi kalau untuk pengadaan barang kami sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Karena dari sana satu truk untuk stok, itu lebih irit untuk pembelian jumlah besar. Kami kalau kangkung dari Lamongan, Mojokerto, Gresik, itu. Kemudian kalau kulit kacang hijau dari Demak, Kudus. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan lagi. Ini terkait dengan balai ternak Basnas yang dipelopori oleh Merapi Farm dan juga dikelola oleh Panjenengan sendiri. Apakah sampai sejauh ini sudah ada kontribusi dari Dinas Peternakan Kabupaten Magelang untuk meninjau langsung ke balai ternak Panjenengan, atau sejauh ini seperti apa Mas? Ada kontribusi tidak dari balai ternak? Kan alhamdulillah itu anggotanya ada 20 orang ya. Balai ternak itu adalah kelompok yang anggotanya 20 orang. Itu kemarin pas launching itu juga kami mengundang dari Dinas Peternakan. Kemudian kemarin juga Dinas Peternakan menginformasikan untuk lomba kontes ternak, tapi karena adanya COVID ini kemudian ditunda. Nah mereka meninjau langsung ke sini melihat. Boleh sudah pernah ada dari Dinas Peternakan Kabupaten Magelang meninjau ke sini ya? Iya, untuk melihat kondisi ternak, kemudian menilai ternak kami. Tapi ini karena ada COVID ini jadi belum dilanjutkan. Tapi kalau untuk bantuan memang belum menerima dari menunggu dari Basnas kalau dari ternaknya. Nah, ini gini Mas Bimo. Apa yang menjadi harapan Mas Bimo beserta tim Abita ini atau grup Abita ini supaya pemerintah bisa mensupport apa yang menjadi inovasi teman-teman Abita ini? Untuk harapan kami yaitu kami butuh dukungan ya, karena kami memang cuma bertiga, itu walaupun kami bersama kami baru belajar, kami butuh banyak dukungan. Kemudian untuk pelatihan seperti pelatihan pakan yang dari dinas mungkin kami juga butuhkan itu. Kemudian kalau terus terang kalau di masyarakat banyak yang melakukan untuk mereka ingin belajar seperti ini, ingin ternak seperti ini, tapi modal memang kurang. Yang jadi kendala di masyarakat seperti itu. Ini kalau saya boleh tahu ini Mas Bimo, ini sebenarnya agak privasi ya. Iya. Ini selama 1 bulan itu penghasilan yang didapat dari ternak ini berapa Mas Bimo? Jadi kalau untuk saya pribadi sih, kalau saya pribadi total taruh di sini ada taruh penuh itu 100 ekor Ya. itu termasuk yang di kandang sana juga atau hanya khusus kandang yang di kandang sini. Kalau ini itu 100 ekor? iya, kalau kandang di sini 100 ekor itu dalam 2 bulan kami memelihara itu profitnya kurang lebih untuk per ekor 175 sampai 100.000 per ekornya. ya, per ekornya. Jadi kalau kami memelihara 2 bulan untuk 100 ekor itu
Berarti berapa ini? Ya kurang lebih ya 4 sampai 5. Ya. Tapi kalau lancar, Luar tapi biasa ya. alhamdulillah ya masih diberi cobaan karena ada COVID ya. Memang terhambat semuanya, nggak cuma kami sendiri, kami menyadari itu. Ini pertanyaan terakhir ini Mas Bimo. Ini yang ingin saya tanyakan. Apa harapan Mas Bimo terkait dengan teman-teman pemuda atau yang sering disebut sekarang anak-anak milenial itu yang sudah tidak suka atau tidak tertarik dengan dunia peternakan dan pertanian? Apa yang menjadi harapan panjenengan rekan-rekan Apita ini? Ini dari saya pribadi dan Apita, tentunya kami sangat berharap kepada pemuda janganlah memandang rendah peternak, jangan memandang rendah petani. Itu karena petani dan peternak merupakan tulang punggung atau faktor utama dari kehidupan kita. Jadi di sini kami mengharapkan ayolah kita bareng-bareng membangun peternakan dan pertanian di Indonesia, khususnya di Kecamatan Pakis terlebih dahulu. Kita bangun, ayo bareng-bareng. Kami membuktikan bahwa setiap hari istilahnya wong Jawa niku bendino nguneng-nguneng wedhus tapi ya jalan tetap bisa bagus. Luar biasa ini Mas Bimo ini. Ya, gitu. Ya marilah itu kita bareng-bareng lah. Ayo kita bangun peternakan. Terima kasih nih Mas Bimo. Sahabatnya sudah hilang. Alhamdulillah, terima kasih tadi sudah berbincang-bincang, sudah diberikan pengetahuan tambah wawasan saya terkait dengan dunia peternakan. Ini saya melanjutkan goes olahraga kembali. Terima kasih Mas Bimo. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Ya, ini ada keadaan kami di sini seperti ini. Mohon maaf jika ada yang bau, Mas. Udah. Katanya tadi ulang-ulang wedhus yang penting dolan tetap bagus kan seperti itu. Itu yang menjadi slogan teman-teman Apita ini. Iya. Siap, luar biasa. Jangan kapok main di sini. Ya, siap. Sukses selalu Mas Bimo. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Lanjutkan gue dulu. Olahraga dulu. Ayo, balik. Wah, ada turun ini. Yang jadi wedhus ya, Mas. Kan tadi. Siap. Yowes, matur ya. Itu lagi. Coba Pak, lagi. Siap. Semangat, Wes. Siap.